Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Noval Adrian dengan NIM 2411016067, asal Prodi Kesehatan Masyarakat kelas 2024A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menganalisis terkait permasalahan pengembangan organisasi di rumah sakit. Untuk kali ini saya akan mencoba menganalisis implementasi transformasi digital kesehatan di Rumah Sakit X Kota Pontianak, Kalimantan Barat tahun 2023. Kemudian saya akan mencoba mengkaitkannya dengan fungsi-fungsi manajemen. Studi kasus ini meneliti bagaimana Rumah Sakit X di Pontianak itu mengimplementasikan transformasi digital dalam layanan kesehatan. Penelitian ini juga menganalisis tantangan dan juga hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Jurnal ini membahas tentang analisis implementasi transformasi digital kesehatan di Rumah Sakit X Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada tahun 2023. Transformasi digital di sektor kesehatan merupakan evolusi industri yang bertujuan memberikan dampak positif pada pelayanan pasien agar lebih efisien, merata, dan berkualitas. Penelitian ini menggunakan desain studi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kemudian mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan 3 informat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi transformasi digital di Rumah Sakit X masih menghadapi hambatan, seperti kurangnya kepatuhan SDMK dalam penerapan teknologi, belum lengkapnya modul rekam medik elektronik, dan kurangnya dukungan manajemen dalam memberikan kebijakan tegas. Hambatan ini juga dianalisis menggunakan diagram Ishikawa yang berfokus pada 6 komponen penting seperti sumber daya manusia, alat dan bahan, aset, metode, penilaian, dan faktor lingkungan. Baik, kemudian jika kita hubungkan dengan fungsi-fungsi manajemen, yang pertama itu perencanaan atau planning, Rumah Sakit X ini perlu menyusun rencana strategis yang jelas untuk implementasi teknologi digital. Hal ini mencakup identifikasi kebutuhan, penetapan tujuan yang selaras dengan visi dan misi rumah sakit, serta penyusunan anggaran yang memadai. Perencanaan implementasi yang detail termasuk jadwal, alokasi sumber daya, dan penanggung jawab proyek teknologi juga sangat penting. Terlibatan semua pihak terkait seperti staf medis, administrasi, dan teknis dalam proses perencanaan akan memastikan bahwa rencana tersebut komprehensif dan dapat dilaksanakan dengan efektif. Kemudian yang kedua adalah fungsi pengorganisasian atau organizing. Untuk mendukung implementasi teknologi digital, Rumah Sakit X perlu menyesuaikan struktur organisasinya. Ini mungkin melibatkan pembentukan tim khusus untuk transformasi digital atau penambahan peran baru yang terkait dengan teknologi. Pengelolaan sumber daya yang efektif termasuk alokasi anggaran, pengadaan perangkat keras dan lunak, serta pengelolaan data juga sangat penting untuk keberhasilan transformasi digital. Penataan organisasi yang baik akan menjamin setiap sumber daya yang ada dapat digunakan semaksimal mungkin. Kemudian ketiga adalah pengarahan atau directing. Kepemimpinan yang kuat dan visioner diperlukan untuk mendorong transformasi digital di Rumah Sakit X. Pemimpin perlu menginspirasi staf untuk menerima perubahan dan memanfaatkan teknologi baru. Pelatihan dan pengembangan SDM yang memadai bagi staf untuk meningkatkan kompetensi digital mereka juga sangat penting. Komunikasi yang efektif akan memastikan juga bahwa semua staf memahami tujuan dan manfaat transformasi digital, serta memperlancar setiap proses perubahan yang terjadi. Kemudian terakhir adalah pengendalian atau controlling. Rumah Sakit X perlu memantau dan mengevaluasi implementasi teknologi digital secara berkala untuk mengukur kinerja, menganalisis data, dan mengidentifikasi masalah. Keamanan data pasien harus menjadi prioritas utama dengan penerapan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Pengumpulan umpan balik dari staf dan pasien serta proses perbaikan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa transformasi digital berjalan efektif dan memberikan manfaat yang optimal. Oke, baik, jadi untuk saran dan juga solusi dari saya untuk mendorong transformasi digital di Rumah Sakit X Kota Pontianak tadi, kepemimpinan transformasional yang kuat dan visioner sangat diperlukan, di mana para pemimpin harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi, menginspirasi staf untuk menerima perubahan, dan membangun budaya organisasi yang adaptif. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci dengan melakukan analisis kebutuhan pelatihan, menyediakan pelatihan yang relevan dan terkini, kemudian mendorong pembelajaran berkelanjutan, serta menciptakan program peningkatan keterampilan. Semua ini
harus didukung dengan komunikasi yang efektif, penghargaan bagi kontributor, dan evaluasi berkala untuk memastikan proses transformasi berjalan sukses dan berkelanjutan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.